Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Rasta Dika Pratama. Kali ini saya akan membahas tentang budaya organisasi, kreatif dan inovasi. Kita langsung masuk pada pembahasannya ya guys ya. Yang pertama ada kreativitas. Kreativitas bisa juga disebut dengan memikirkan sesuatu yang baru atau kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Lalu, bagaimana cara kita berpikir kreatif? Yaitu dengan cara melihat dengan sudut pandang yang baru, seperti menemukan hubungan baru dan membentuk kombinasi baru. Adapun kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Kreativitas dianggap sebagai kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru atau wawasan yang segar. Maka dari itu teman-teman, kita harus bersyukur. Kita sebagai makhluk satu-satunya di bumi yang diberi akal untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih berbudaya. Maka dari itu kita harus merencanakan kehidupan dan melahirkan gagasan kreatif dengan kemampuan self-determination, menentukan pilihannya sendiri dengan pertimbangan dan tanggung jawab. Nah, dan tujuan dari sifat kreativitas itu ada 3. Yang pertama, menghadirkan suatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk dipergunakan. Yang kedua, ide yang kreatif dikaitkan dengan ide yang baru. Dan yang ketiga, ide kreatif ini dapat melibatkan sebuah usaha, penggabungan 2 atau lebih ide-ide atau hal-hal yang berbeda secara langsung. Dan berikut adalah ciri-ciri atau sifat orang yang kreatif. Yang pertama itu fluensi atau kelancaran. Banyak gagasan yang dikemukakan secara lancar oleh orang tersebut yang mempunyai ciri-ciri orang yang kreatif. Yang kedua ada flexibility atau keluasan. Orang yang flexibility, mereka akan mudah memecahkan masalah. Yang ketiga ada originally atau keaslian. Orang yang mempunyai sifat originally adalah orang yang mempunyai gagasan asli. Yang keempat ada elaboration atau penguraian atau dapat menguraikan secara rinci. Dan yang kelima ada redefinition atau perumusan kembali dengan perspektif yang baik. Berikut adalah contoh-contoh atau yang tadi saya jelaskan adalah contoh-contoh orang yang mempunyai kemampuan sifat kreatif. Adapun hambatan-hambatan kreativitas adalah yang pertama ada kebiasaan, yang kedua ada keterbatasan waktu dan energi, yang ketiga ada ketidakmampuan mengenali masalah, yang keempat ada takut gagal, yang kelima ada kritik orang lain, yang keenam gampang berpuas diri atau tidak berpendirian, yang ketujuh ada kesulitan memusatkan konsentrasi. Adapun arti dari melihat dengan sudut pandang baru adalah sebenarnya masalah yang kita hadapi di dunia ini tidak akan berubah. Tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Misalnya, memandang kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Itu kawan-kawan. Jadi kita tidak boleh berpikir negatif, intinya seperti itu. Nah, dan selanjutnya saya akan memberi tips meningkatkan kreativitas. Yang pertama, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Yang kedua, kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Yang ketiga, biasakan berpikir berbeda. Dalam artian kita harus berpikir beda dengan orang lain, seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Nah,
Nah, adapun quotes dari Thomas Alva Edison mengatakan bahwa kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Dari sini kita tahu bahwa untuk menjadi orang yang kreatif kita perlu bekerja keras. Begitu kawan-kawan. Nah, setelah kreativitas, sekarang kita beralih ke inovasi. Definisi inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang karena sifatnya relatif. Atau apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat jadi merupakan sesuatu yang lama bagi orang lain atau dalam konteks yang lain. Adapun unsur-unsur dari kreatif atau inovasi itu ada 3. Yang pertama, creative thinker atau mempunyai power atau kualitas untuk menghasilkan ide-ide. Yang kedua ada inovator atau memperlakukan sesuatu yang baru atau sebagai sesuatu yang baru seperti produksi atau layanan pada pasar. Yang ketiga ada inventor. Inventor merupakan kombinasi antara creative thinker dan inovator atau orang yang berani menginvestasikan modalnya. Nah, itu ada 3 ya guys ya. Nah, kita sampai di 3 hal perilaku inovatif. Yang pertama ada generating ideas, individu atau kelompok dalam menghasilkan gagasan untuk mengembangkan produk, proses, pelayanan yang sebelumnya atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua ada harvesting ideas, masih meliputi kelompok yang sama dalam mengumpulkan, menyaring, dan mengevaluasi gagasan. Yang ketiga ada developing and implementing this idea, masih melibatkan kelompok dalam mengembangkan dan meningkatkan gagasan sampai pada diberikannya tanggapan yang berasal dari orang lain. Berikut yang saya sebutkan adalah 3 perilaku inovatif. Nah, saya di sini akan menjelaskan contoh karakter individu yang memiliki perilaku inovatif. Yang pertama, memiliki visi yang jelas terhadap hasil yang akan dicapai, bahkan ketika mereka belum memiliki titik awal yang pasti bagaimana untuk mencapainya. Yang kedua, mendefinisikan sasaran yang spesifik dan mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, mampu menghadirkan contoh, masalah atau wujud nyata ide untuk membujuk dengan rasional. Yang keempat, mendapat dukungan tidak hanya dari atasan, tetapi juga dari rekan kerja maupun bawahan, dan mampu membangun kelompok dengan tujuan yang sama sehingga semua orang merasa mereka itu partner dalam kegiatan. Dan yang kelima, berani dan mampu mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menghadapi kesulitan atau hambatan. Nah, jadi ada 5 ya guys, contoh individu yang memiliki karakter perilaku inovatif yang tadi saya sebutkan. Yang keenam ada mampu memotivasi dan menginspirasi orang dalam melakukan kegiatan sehingga setiap orang memberikan kontribusi yang penuh terhadap kegiatan dan berpartisipasi dalam setiap keputusan. Yang ketujuh, mampu mempengaruhi untuk menggerakkan dukungan dan sumber daya yang ada agar kegiatan berjalan. Yang kedelapan, mampu mengatasi hambatan dengan baik terhadap setiap campur tangan atau oposisi. Yang kesembilan, memiliki ketekunan menjaga momentum setelah adanya penurunan antusiasme anggota kelompok. Yang ke-10, mampu meyakinkan seluruh anggota kelompok agar terlibat secara penuh dan adil dalam setiap penghargaan yang diberikan. Nah, berikut ada 10 contoh-contoh orang yang memiliki sifat inovatif ya guys ya. Kalau tadi itu sifat dan sekarang adalah perilaku, karakter individu yang memiliki perilaku inovatif.
Yang pertama, mencari tahu teknologi baru, proses, teknik, dan ide-ide baru. Dan yang kedua, orang yang memiliki perilaku inovatif adalah menghasilkan ide-ide kreatif. Yang ketiga, memajukan dan memperjuangkan ide-ide ke orang lain. Yang keempat, meneliti dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan ide-ide baru. Dan yang kelima, ada mengembangkan rencana dan jadwal yang matang untuk mewujudkan ide baru tersebut. Dan yang keenam, pastinya dia harus kreatif. Nah, dan kita sampai pada principle of innovation, yaitu ada 4. Yang pertama, bertujuan, sistematis dan diawali dari analisis peluang. Yang kedua, inovasi antar konseptual dan perseptual. Inovator yang sukses menggunakan otak kanan dan kiri. Yang ketiga, ada inovasi efektif, sederhana dan terfokus. Yang keempat, ada effective innovation, start small. Selanjutnya ada principle of innovation, the don't, atau prinsip yang tidak boleh ada dalam bersifat innovation atau inovasi. Yang pertama, jangan bersifat pandai atau minteri. Yang kedua, ada jangan beragam dan mengajarkan sesuatu dalam banyak hal. Dan yang ketiga, jangan berinovasi untuk yang akan datang. Adapun 3 condition dalam inovasi. Yang pertama, inovasi itu kerja, bukan angan. Ingat guys, inovasi itu kerja, bukan angan ya. Yang kedua, inovasi agar sukses harus dibangun atas dasar kekuatan. Dan yang ketiga, inovasi mempunyai pengaruh sosial dan ekonomi. Nah, itu 3 kondisi dalam inovasi guys ya. Nah, kita sekarang sampai pada macam inovasi, atau inovasi itu dapat diterapkan di apa saja. Itu ada 3. Yang pertama, inovasi dapat diterapkan pada produk. Yang kedua, pada proses bisnis. Dan yang ketiga, pada jasa atau layanan. Itu guys, jadi inovasi itu bisa diterapkan pada produk, proses bisnis, dan jasa atau layanan. Dan kita sampai pada kreativitas versus inovasi. Sebenarnya inovasi dan kreativitas berada dalam wilayah domain yang sama, tetapi memiliki batasan yang tegas. Kreativitas merupakan langkah pertama menuju inovasi yang terdiri atas berbagai tahap. Kreativitas berkaitan dengan produksi kebaruan dan ide-ide yang bermanfaat. Inovasi berkaitan dengan produksi atau adopsi ide-ide bermanfaat dan implementasinya. Nah, itu guys. Jadi gitu ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Rasa Dika Pratama, dan ini tugas saya, mata kuliah budaya organisasi, pembahasan tentang kreatif dan inovasi. Sekian dan terima kasih. What's up?